Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Falmeratomo, NIM 24512020. Hari ini saya akan mereview Dimensi Manajemen Pendidikan Islam. Nah, ini bukunya. Nah, di sini bukunya ini penulisnya itu Prof. Dr. Bujangga dan penerbitnya itu Penerbit Erlangga, divisi dari Penerbit Erlangga. Dan ini tahun terbitnya itu 2015, halamannya ada 528, dilengkapi ilustrasi. Alright, moving on to this section. Jadi dalam gambaran umum, buku ini disusun dengan tujuan utama untuk memberikan pemahaman mendalam dan menyeluruh tentang manajemen pendidikan Islam yang praktek dan efisien. Mujamil Komar ingin memperkuat pengelolaan lembaga pendidikan Islam agar mampu beradaptasi dengan tantangan zaman dan tetap melandaskan nilai-nilai Islam yang kokoh. Struktur buku tersusun secara sistematis, dimulai dari pembahasan konsep dasar manajemen pendidikan Islam, dilanjutkan dengan dimensi filosofis dan praktis, serta diakhiri dengan strategi dan pola pengelolaan lembaga pendidikan Islam yang beragam, mulai dari keluarga, pesantren, madrasah, hingga perguruan tinggi dan lembaga non-pendidikan. Nah, di bagian sini latar belakangnya penulis ini adalah seorang akademis dan pakar pendidikan Islam yang dimiliki spesialisasi dalam manajemen pendidikan Islam. Beliau ini aktif sebagai dosen dan peneliti di bidang pendidikan Islam gitu. Nah, serta ini menulis berbagai karya ilmiah yang membahas strategi dan manajemen lembaga pendidikan Islam. Nah, keilmuan dan pengalamannya sang beliau ini itu sangat luas yang menjadikan buku ini sangat kredibel dan komprehensif. Sebagai analisis kritis, kelebihan buku ini sangat komprehensif dan mendalam. Jadi membahas ini manajemen pendidikan Islam dari berbagai sudut pandang dengan bahasa yang akademis namun tetap aplikatif. Nah, penulis ini sang beliau berhasil menggabungkan teori manajemen modern dengan nilai-nilai Islam secara harmonis. Nah, buku ini juga memberikan solusi konkret atas problematika yang dihadapi lembaga pendidikan Islam pendidikan Islam saat ini. Nah, ini sehingga itu sangat relevan bagi praktisi akademis dan mahasiswa menurut saya. Dari kekurangannya buku ini karena cakupan materi yang luas dan detail, buku ini tuh membutuhkan pembaca yang memiliki dasar pengetahuan tentang manajemen pendidikan Islam agar dapat memahami isi bukunya ini secara optimal. Nah, beberapa bagian buku ini terasa berat dan memerlukan waktu untuk mendalami konsep-konsep filosofis yang disampaikan di buku ini. Nah, secara pribadi membaca buku ini itu memberikan pembelajaran penting bahwa manajemen pendidikan Islam itu harus dilihat sebagai proses yang holistik dan berakar kuat.
hendak berbuat pada nilai-nilai keislaman, bukan sekadar urusan administrasi. Nah, buku ini membuka wawasan sebagai mahasiswi. Lembaga pendidikan Islam harus mampu mengintegrasikan aspek spiritual dan intelektual secara seimbang agar menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, kan biasalah anak kuliah, tapi juga berakhlak mulia. Jadi wawasannya lebih besar lagi secara religius keislaman. Nah, dampaknya itu saya menjadi lebih sadar akan pentingnya peran manajemen yang baik dalam keberhasilan pendidikan Islam, dan terdorong untuk mendalami ilmu manajemen pendidikan Islam lebih lanjut demi kontribusi nyata di masa depan. Nah, secara keseluruhan dimensi manajemen pendidikan Islam ini karyanya monumental yang sangat bermanfaat sebagai rujukan utama dalam pengembangan manajemen pendidikan Islam yang juga berkualitas dan berdaya sangat tinggi. Dan buku ini menggabungkan perspektif filosofis dan praktis secara mendalam, dan juga sehingga menjadi panduan penting bagi siapa saja yang ingin memahami dan mengembangkan pendidikan Islam secara profesional dan karakter. Mungkin dari sini aja dari saya. Maaf jika ada kesalahan omongan, perucapan. Semoga apa yang saya sampaikan